Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Zona Asia Round 2 antara Irak versus Indonesia yang berakhir untuk kemenangan Irak dengan skor telak 5-1. Memang seperti yang sama-sama kita pahami teman-teman, bahwa ini adalah pertandingan pertama bagi masing-masing tim. Artinya, walaupun Indonesia kalah di pertandingan pertama mereka, tapi tentu Indonesia masih punya peluang untuk bisa lolos dari fase grup round 2 ini dan nanti berjuang di round 3 karena masih ada sisa banyak pertandingan lainnya. Tapi dengan melihat cara Indonesia bermain semalam, tentu kita akan mulai merasa khawatir karena para pemain Indonesia melakukan banyak sekali kesalahan yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh para pemain Irak untuk bisa mencetak gol. Dan menurut hemat saya, Indonesia beruntung hanya kalah dengan skor 5-1 karena seharusnya Irak menang dengan skor yang lebih besar lagi, mungkin 7 atau 8-1, karena para pemain mereka tampak merajalela mendominasi jalannya pertandingan tanpa juga mendapatkan perlawanan yang berarti dari para pemain Indonesia. Dan saya bingung dengan pernyataan Coach Sintayong setelah pertandingan ini, di mana dia mengatakan yang saya baca di beberapa media digital dan juga hampir di semua akun media sosial yang biasa membahas tentang timnas Indonesia, bahwa kelelahan merupakan faktor penting setelah perjalanan yang panjang. Jadi artinya nanti jika Irak ke Indonesia, ya seharusnya para pemain Irak juga kelelahan dong, karena perjalanan yang panjang. Nah ini kan nggak logis. Akan lebih bijak jika Coach Sintayong menjelaskan secara teknis apa yang sebetulnya terjadi di pertandingan sehingga Indonesia kebobolan total 5 gol. Ini adalah kekalahan yang sangat amat memalukan teman-teman. Jujur saya tidak pernah menyangka bahwa Indonesia akan dibantai di Basra. Oke lah, memang Indonesia akan sulit menang di kandang Irak. Saya pun tidak menjagokan Indonesia untuk menang. Saya bahkan memberikan persentase 50-50. Karena ini juga pertandingan pertama bagi Irak. Seharusnya mereka juga tidak akan dengan mudah bisa menang lawan Indonesia. Tapi memang para pemain Indonesia tidak bisa bermain secara taktis ketika mereka diminta untuk bertahan ke dalam. Jadi mereka bertahan mendekati kotak penalti pertahanan mereka. Padahal ketika lawan tim tuan rumah yang bermain agresif, seharusnya lebih ideal bermain, bertahan atau menahan permainan dari para pemain tim lawan itu di tengah, artinya main dengan mid block. Tapi tampaknya taktik dari Coach Sintayong meminta para pemain bermain dengan low block, artinya bertahan ke dalam. Nah, ketika bertahan cukup dalam, tentu itu akan memungkinkan para pemain Irak untuk bisa masuk ke ruang pertahanan Indonesia dan mengirimkan umpan-umpan yang berbahaya. Dan tentu bisa juga dengan bertahan sangat dalam, di mana ada banyak pemain yang berkumpul di satu tempat, ada kesalahan yang bisa terjadi, dan ternyata betul itu yang terjadi kan teman-teman. Dan saya bingung ketika para pemain Indonesia memilih untuk bertahan ke dalam atau bertahan total, kenapa tidak ada pemain dari Indonesia yang bisa mencegah para pemain Irak mengirimkan crossing-crossing ke dalam kotak penalti. Dan tidak ada pemain dari Indonesia yang berani untuk bisa melakukan counter press terhadap para pemain Irak. Jadi saya melihat para pemain Indonesia hanya menunggu, hanya melihat pergerakan dari para pemain Irak yang menguasai bola tapi tidak melakukan pressing. Sebaliknya juga tidak ada monitor terhadap pergerakan para pemain Irak yang melakukan pergerakan tanpa bola. Nah, saya bingung banget dengan permainan timnas Indonesia, dan juga saya penasaran dengan pemilihan pemain-pemain yang diturunkan oleh Coach Sintayong di starting lineup. Mulai dari penjaga gawang Nadio, kemudian juga di lini tengah adanya Adam Ales, kemudian di depan ada sang pelari Dendi. Ini saya bingung sekali pemilihan pemain-pemainnya. Kalau Asnawi menurut saya oke. Wajar dia bermain di kanan ya sebagai wingback. Shane Patilman tentu bagus. Maklok Kambuaya oke, Rizky Ridho oke, Jordi Amat oke, Elkan Bagot oke, Dimas Derajat oke. Tapi Dimas kan terus kemudian tidak bisa melanjutkan pertandingan ya, kemudian diganti oleh Rafael Struijk. Tapi yang saya lebih bingung lagi, Adam Ales ini bermain, kemudian ketika dia memang mainnya underperform, kenapa diganti dengan Arkan Fikri? Arkan Fikri ini pemain muda yang belum punya pengalaman bermain di pertandingan seperti semalam. Pertandingan yang sangat berat ketika bermain di luar Indonesia. Dan ternyata betul kan dia membuat kesalahan. Nah, jadi ini saya penasaran banget sih dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh Coach Sintayong. Karena di pertandingan yang ya memang kita tahu ya akan ekstra berat bagi para pemain Indonesia, dibutuhkan pemain-pemain yang sebetulnya punya mental yang kuat. Dan saya juga bingung kok bisa Maklok itu melakukan kesalahan. Tidak seperti biasanya. Nah, kok bisa Asnawi Mangkualam itu sulit untuk melakukan pressing? Kok Elkan Bagot tidak bisa membaca umpan-umpan yang masuk ke dalam kotak penalti? Kok bisa ketika Irak mencetak gol keempat itu ya, di mana situasinya sebetulnya 3 pemain Irak berhadapan dengan 5 pemain Indonesia yang berada dalam kotak penalti, tapi kok para pemain Indonesia tidak bisa melakukan intercept dari crossing yang diberikan ke tengah, sehingga Irak bisa mencetak gol keempat. Kok bisa Nadio
kesulitan untuk bisa melakukan saves, padahal kita lihat bahwa para pemain Irak juga membutuhkan waktu untuk bisa melepaskan shooting karena sebetulnya banyak pemain dari Indonesia yang berkumpul di tepi kotak penalti. Dan saya melihat tidak ada pemain dari Indonesia di tengah yang bisa menahan bola cukup kuat, menahan dulu, mengatur tempo, baru kemudian memberikan bola ke depan. Dan bukan karena Ivar Jenner dan Marcelino cedera kemudian Indonesia kalah, enggak. Seharusnya itu tidak merupakan alasan karena Indonesia dalam pertandingan semalam itu bertahan. Seharusnya cara bertahan itu bisa lebih solid lagi dengan menempatkan seorang gelandang bertahan yang berani bertarung di tengah. Tapi saya melihat gelandang bertahan yang bermain pun main ke dalam. Nah, ini kan mengumpulkan pemain di satu titik, ini riskan. Itu yang saya jelaskan juga di match preview. Jangan sampai berkumpul di satu titik, jangan. Nanti kemungkinan akan terjadi kesalahan. Dan saya juga jelaskan 20 menit awal nih adalah sangat krusial bagi Indonesia. Dan jangan sampai ada pemain yang melakukan kesalahan. Ternyata terjadi kesalahan itu dari McLeod. Sehingga Irak bisa mencetak gol pertama. Jadi secara keseluruhan saya melihat taktiknya ini gak pas ketika Indonesia bermain bertahan ke dalam yang memungkinkan para pemain Irak untuk bermain mengandalkan skill individu mereka, mengandalkan passing game mereka yang kita tahu memang secara skill rata-rata mereka lebih unggul dan memang secara permainan mereka tampak lebih matang. Jadi para pemain Irak tampak tenang, nyaman dan sama sekali tidak mendapatkan tekanan dari para pemain Indonesia, maka itu mereka bisa mendominasi jalannya pertandingan secara keseluruhan. Dan saya melihat para pemain Irak juga sebetulnya tidak bermain dengan tempo tinggi, tapi mereka bermain secara agresif karena body shape mereka tampak begitu baik. Jadi body shape itu artinya keseimbangan tubuh mereka dan juga pergerakan mereka dengan bola atau juga tanpa bola. Jadi sepertinya para pemain Indonesia khawatir dalam mengambil keputusan di pertandingan semalam sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil itu cenderung blunder. Nah, disinilah saya melihat sebetulnya peran pelatih itu sangat penting. Nah, ketika Adam Alais gak jalan, lagi-lagi saya ulangi, kenapa? Maksudnya tidak perform. Kenapa? Arkan Fikri yang diturunkan. Kenapa? Bukan Rahmat Irianto. Kenapa? Bukan Sandy Walsh yang pernah juga dicoba dimainkan di tengah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang saya tidak bisa jawab. Maka itu saya tanya. Saya gak tahu teman-teman penasaran atau enggak. Tapi saya penasaran banget nih. Kenapa? Sandy Walsh kok gak dimainkan? Mungkin gak fit. Ya tolong dijelaskan dong. Gak fit. Rahmat Irianto juga gak dimainkan. Ramadan Sananta pun tidak dimainkan. Dandi sang pelari tetap dipertahankan cukup lama. Saya memang tidak menyalahkan secara keseluruhan kepada Coach Sintayong. Ada peran para pemain juga yang melakukan kesalahan. Tapi seandainya para pemain bisa bermain secara taktis dengan melakukan penahanan wilayah di tengah, mungkin akan beda situasinya. Ya mungkin kalah, tapi gak setelah ini. Ini kan tentu kekalahan yang sangat memalukan. Saya tidak pernah menduga Indonesia akan dibantai seperti ini dengan skor 5-1. Ya, karena sebelum-sebelumnya kan kita tahu bahwa permainan dari Indonesia telah menyatu, para pemainnya sudah punya chemistry. Tapi kita lihat di gol kelima dari Irak, tidak ada pemain di lini tengah Indonesia yang bisa menghambat para pemain Irak mengirimkan umpan ke dalam jantung pertahanan Indonesia sehingga Elkan Bagot terekspos dan dia kalah lari dengan pemain Irak. Gol pertama dari Irak sama, McLeod gagal menghalau bola, kemudian shooting langsung gol. Itu peluang pertama loh dari Irak. Nah, dia gak bisa save. Dan kemudian kita lihat gol kedua ketika umpan masuk ke dalam kotak penalti Indonesia, Jordi Amat coba untuk halau. Memang ini bukan kesalahan dari Jordi Amat, tapi kenapa tidak ada pemain Indonesia yang bisa mencegah pemain Irak tersebut memberikan crossing ke dalam? Teman-teman lihat lagi replay dari gol ini. Gak ada tuh tekanan. Cuman menunggu, para pemain Indonesia menunggu melihat para pemain Irak main. Ini kan yang main kan bukan Lionel Messi. Kenapa sih gak di-press? Kenapa sih gak bertarung gitu di atas lapangan? Kenapa? Kok kelihatannya takut para pemain Indonesia? Dan saya gak yakin lagi-lagi karena dukungan supporter ya yang puluhan ribu dari tim tuan rumah, dari supporter tim tuan rumah enggak. Seharusnya enggak seperti itu. Ini kan pemain-pemain pro yang sudah matang. Tapi mereka tampak khawatir gitu. Yang ada malahan mereka mundur, bukannya mereka memberikan perlawanan. Nah, main seperti ini feeling saya lawan Vietnam pun akan kalah kita. Jadi harus ada perlawanan, enggak perlu takut juga. Ini kan lawannya juga manusia, bukan robot, ya kan? Nah, saya memberikan persentase 50-50 untuk pertandingan ini karena saya mengira Indonesia akan memberikan perlawanan. Kalaupun Irak menang, ya menangnya tipis, tapi amburadul permainan dari Indonesia. Sorry itu saya berantakan. Saya gak menyangka. Gak ada kesatuan di antara para pemain untuk bermain secara taktis, menyulitkan tim tuan rumah. Nah, nanti Irak lihat saja waktu main di Indonesia. Gak mungkin mereka bertahan di belakang. Bukan karena memang mereka punya materi pemain yang bagus, enggak. Tapi mereka akan punya keberanian untuk melakukan pressing sampai ke tengah. Memang harus begitu. Kalau enggak, para pemain tim lawan akan merajalela. Enak banget mereka masuk. Oke, Indonesia can score. Good goal. Very good goal. Tapi proses serangannya kan juga kita lihat sebetulnya biasa saja. Ketika Elkan Bagot memberikan bola, kemudian bola lepas dari para pemain Irak. Di sana ada Rafael Struijk yang masuk menggantikan Dimas Derajat. Bagus sekali umpannya, Shane Patinama bisa mencetak gol. This is good goal. Saya kira dengan skor 2-1 ya Indonesia mungkin bisa comeback. Atau ya pertahanin aja skor 2-1 ya. Pokoknya jangan kasih Irak nih nambah gol dulu nih.
Mungkin nanti jelang pertandingan berakhir all out, ya kan, bisa saja nanti para pemain Irak panik, tapi enggak. Langsung kita lihat, tercipta gol ketiga, kesalahan dari Arkan Fikri, kemudian Asnawi gak bisa press, shooting dari luar kotak penalti, gol. Shooting begitu bisa gol, memang shooting keras, tapi gak bisa di-save oleh Nadio. Kemudian gol keempat, lihat para pemain Irak, enak banget, mereka kayak lagi latihan lawan Indonesia. Mereka kayak lagi latihan teman-teman lawan Indonesia. Bingung saya benar-benar, saya kecewa banget dengan hasil akhir ini. Saya gak menyangka bisa seperti ini. Lihat para pemain Irak cuma 3 pemain yang berada di dalam kotak penalti, ada 5 pemain dari Indonesia, 5. Ngapain cuma diam begitu? Mana perlawanannya? Kita menunggu perlawanan dari pemain-pemain Indonesia yang kita kenal, punya fighting spirit yang kuat. Gak ada perlawanannya. Lembek tuh para pemain Indonesia di pertandingan semalam. Saya perlu fair ketika saya memberikan analisa saya. Gak mungkin saya gak berkata dengan jujur. Saya harus jujur bahwa memang para pemain Indonesia di pertandingan semalam tampak khawatir, tampak takut, mundur semua. Harusnya press. Kalau nggak enak para pemain Irak. Akhirnya Irak bisa mencetak gol keempat. Kemudian gol kelima, umpan terobosan ya. Elkan Bagot gimana? Memang dia kan bukan pemain yang punya kecepatan. Bisa mencetak gol kelima. Jadi saya bingung juga nih dengan permainan timnas Indonesia dan juga dengan pemilihan pemain-pemain oleh Coach Sintayong dan juga pemilihan taktik yang meminta para pemain Indonesia untuk bertahan ke dalam. Ini jangankan di level senior, di level U23, di level U20, apalagi di level U17 ketika para pemain diminta untuk bertahan ke dalam mendekati tepi kotak penalti, kemungkinan memang akan ada kesalahan yang terjadi. Dan itu yang terjadi berkali-kali. Dan juga para pemain tampak tidak kuat untuk bisa melakukan counter press secara agresif terhadap para pemain Irak. Jadi banyak sekali pembenahan yang harus dilakukan oleh Coach Sintayong agar timnas Indonesia nanti di pertandingan kedua mau tidak mau, pokoknya mau tidak mau harus bisa menang lawan Filipina. Dan nggak bisa menganggap remeh Filipina juga loh, walaupun Vietnam kalau nggak salah udah menang ya. Karena banyak pemain Filipina yang sekarang bermain di Liga 1. Nah kurang lebih mereka sudah memahami lah karakter permainan dari para pemain timnas Indonesia. Ya tentu kita akan terus support timnas Indonesia, saya juga akan selalu support. Jadi yang saya jelaskan di konten ini adalah kekurangan dari permainan timnas Indonesia dan juga kesulitan bagi para pemain yang merupakan bagian dari kritikan yang konstruktif. Bukan merupakan hinaan ataupun hujatan. Itu tidak boleh kita lakukan teman-teman. Jadi kita tunggu pertandingan selanjutnya dari timnas Indonesia yang tentu kita akan support terus habis-habisan. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.